warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Nah sekarang setelah kita sudah membaca doa, kira-kira ada ya yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman budaya di Indonesia. Nah, Indonesia adalah negara maritim dengan jumlah pulau terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan wilayah Indonesia dibagi menjadi 34 provinsi dengan ribuan suku yang mempunyai tradisi dan budaya yang berbeda. Bentuk-bentuk keberagaman budaya di Indonesia itu sangatlah bermacam-macam. Di antaranya yang pertama yaitu bahasa daerah, yang kedua rumah adat, yang ketiga kesenian daerah, yang keempat senjata tradisional, yang kelima makanan khas daerah, yang keenam upacara adat, yang ketujuh kain tradisional, dan yang kedelapan adalah alat musik daerah. Nah sekarang ibu mau tanya nih, kenapa keberagaman budaya di Indonesia ini banyaklah macamnya? Ada yang tahu? Ya, karena Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Suku bangsa itu golongan yang memiliki ciri khas tertentu yang merupakan bagian dari NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, ibu akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu bahasa daerah. Nah, anak-anak, bahasa daerah di Indonesia ini sangatlah bermacam-macam, ya. Kalau di Jogja, itu bahasa daerahnya bahasa apa? Iya betul, bahasa Jawa.
Nah, kemudian kalau di Kalimantan Selatan itu menggunakan bahasa daerah, bahasa apa? Iya, bahasa Banjar. Kemudian Sumatera Utara menggunakan bahasa Batak, Sumatera Barat menggunakan bahasa Minang, Jakarta menggunakan bahasa Betawi, Jawa Barat itu menggunakan bahasa Sunda, dan NTB atau Nusa Tenggara Barat menggunakan bahasa Sasak. Anak-anak, itu adalah beberapa contoh bahasa daerah di Indonesia. Akan tetapi, bahasa daerah di Indonesia ini sangatlah banyak dan beragam. Yang kedua yaitu rumah adat. Nah, rumah adat juga memiliki jenis ataupun macam-macam rumah adat di Indonesia. Rumah adat yang pertama yaitu rumah gadang. Ada yang tahu rumah gadang berasal dari mana? Iya, betul. Rumah gadang itu berasal dari Sumatera Barat. Kemudian rumah kebaya. Nah, rumah kebaya ini berasal dari Jakarta. Rumah tongkonan berasal dari Sulawesi Selatan. Dan rumah honai itu berasal dari Papua. Ini adalah beberapa contoh rumah adat di Indonesia. Tetapi rumah adat di Indonesia sangatlah banyak ya. Yang ketiga yaitu kesenian daerah. Nah, kesenian daerah di Indonesia ini juga beragam. Di antaranya yang pertama yaitu lenong. Lenong itu berasal dari Jakarta atau Betawi. Yang kedua yaitu wayang kulit. Nah, wayang kulit ini berasal dari Yogyakarta atau Jawa Tengah. Yang ketiga yaitu reok Ponorogo. Reok Ponorogo ini berasal dari Jawa Timur. Yang keempat yaitu senjata tradisional. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, kalau di Jogja senjata tradisionalnya apa, Nana? Iya, betul, yaitu keris ya. Nah, kemudian Aceh senjata tradisionalnya berupa rencong. Yang kedua yaitu Jabar atau Jawa Barat. Senjata tradisionalnya yaitu berupa kujang. Yang ketiga yaitu Madura. Senjata tradisionalnya berupa celurit ya. Yang keempat, Maluku. Maluku, senjata tradisionalnya itu berupa parang sawalaku. Dan Papua, senjata tradisionalnya itu berupa pisau belati. Yang kelima yaitu makanan khas. Nah, makanan khas di Indonesia juga beragam. Seperti yang pertama itu coto Makassar. Ayo, ada yang tahu coto Makassar dari mana? Iya, dari Makassar, karena ada kata Makassar berarti coto Makassar berasal dari Makassar ya. Yang kedua yaitu papeda. Nah, papeda ini berasal dari Papua. Yang ketiga yaitu kerak telur. Kerak telur ini berasal dari Jakarta. Yang keempat, satu lilit. Satu lilit berasal dari Bali. Yang kelima yaitu rendang. Ayo, ada yang suka makan rendang? Kira-kira makanan khas rendang itu berasal dari mana? Iya, dari Sumatera Barat atau Padang. Kemudian yaitu soto Banjar. Nah, soto Banjar ini berasal dari Kalimantan Selatan. Kemudian gudeg. Gudeg adalah makanan khas dari Jogja. Kemudian rawon. Rawon makanan khasnya dari Jawa Timur. Dan yang terakhir yaitu empek-empek. Empek-empek adalah makanan khas dari kota Palembang ya. Yang keenam yaitu upacara adat. Nah, upacara adat di Indonesia yang pertama yaitu dukderan yang berasal dari Semarang ya. Yang kedua yaitu ngaben. Ada yang tahu ngaben itu apa? Iya, ngaben itu adalah pembakaran mayat yang berasal dari Bali ya. Yang ketiga yaitu rambu solo. Rambu solo ini berasal dari Toraja, Sulawesi Selatan. Nah, keberagaman budaya di Indonesia seperti rambu solo yang ada di Toraja, Sulawesi Selatan sangatlah luar biasa. Mengapa? Karena itu adalah upacara kematian untuk orang yang telah meninggal dunia. Dan itu melakukan penyembelihan kerbau dengan jumlah yang sangat banyak dan biaya ratusan hingga miliaran rupiah.
Jadi kalau ada orang yang bertanya, mengapa harus dirayakan dengan meriah yang seharusnya dirayakan dengan sederhana ataupun seadanya? Karena pada adat Toraja ini memiliki alasan, yaitu sebagai tanda menghormati pelepasan kepada orang yang telah meninggal dunia. Yang ketujuh yaitu kain tradisional. Nah, kain tradisional di Indonesia yang pertama yaitu kain ulos. Kain ulos ini berasal dari Sumatera Utara, yang kemudian yaitu kain sasirangan yang berasal dari Kalimantan. Kemudian kain batik. Kain batik ini berasal dari Jawa. Nah, kain batik ini memiliki banyak macam. Ada yang batik Solo, batik Jogja, batik Cirebon, dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu kain songket. Nah, kain songket ini berasal dari Palembang atau Sumatera Selatan. Yang kedelapan yaitu alat musik daerah. Nah, alat musik daerah di Indonesia juga beragam di setiap daerahnya. Seperti yang pertama, sasando. Nah, sasando ini berasal dari Nusa Tenggara Barat yang dimainkan dengan cara dipetik. Yang kedua yaitu tifa. Tifa berasal dari Papua yang dimainkan dengan cara dipukul. Yang ketiga yaitu kolintang. Nah, kolintang ini berasal dari Sulawesi Utara yang dimainkan dengan cara dipukul juga. Yang keempat yaitu rebab. Rebab berasal dari Jawa Tengah yang dimainkan dengan cara digesek. Yang kelima yaitu angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat yang dimainkan dengan cara digerakkan. Dan yang terakhir yaitu saluang. Nah, saluang ini sama dengan suling, akan tetapi saluang ini berasal dari Sumatera Barat yang dimainkan dengan cara ditiup. Ya, anak-anak, keberagaman budaya di Indonesia tidaklah menjadi alasan perpecahan, melainkan menguatkan persatuan antara satu sama lainnya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baiklah, karena waktunya sudah habis, marilah kita siap-siap untuk pulang, kemudian berdoa, ya. Pada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Baiklah Nana, apabila ada kata yang salah, Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.